Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan serta dijauhkan dari segala musibahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang al-ilmu. Definisi al-ilmu atau ilmu, secara bahasa al-ilmu adalah lawan dari al-jahal atau kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'arif atau pengetahuan. Nah, ma'arif ini sebagai lawan dari al-jahal, kebodohan atau ketidaktahuan. Namun, menurut ulama lain, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui. Adapun ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i. Artinya, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan menjadikannya paham tentang agamanya. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia mengambil bagian yang banyak. Nah, itu untuk definisi tentang al-ilmu. Lalu kewajiban menuntut ilmu agama, sebagaimana sabda Rasul dalam suatu hadis saleh yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan selanjutnya keutamaan menuntut ilmu. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, memudahkan seseorang mendapat surganya Allah. Yang kedua, sebagai amal jariah. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat, orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Dan yang terakhir, orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita bahas bersama-sama dari kelima keutamaan menuntut ilmu tersebut. Memudahkan seseorang mendapatkan surganya Allah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. HR Muslim. Selanjutnya, ilmu sebagai amal jariah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa dari anak yang soleh. Selanjutnya, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan yang terakhir, orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu adab menuntut ilmu di dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupannya. Sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita menuntut ilmu. Dan berikut beberapa adab yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah niat lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Yang kelima, menyimak guru saat menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah menjauhi maksiat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.